Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Bapak Ibu. Salam sejahtera bagi kita semua. Alhamdulillah malam ini di hari Selasa tanggal 13 Oktober tahun 2020 kita masih diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala, Tuhan Yang Maha Esa, sehingga malam ini kita bisa berkumpul, berbagi bersama, belajar bersama para sahabat Rumah Belajar Jawa Tengah yang luar biasa hebat malam ini. Kemudian sebelum kita mulai, Bapak Ibu semua, untuk yang beragama Muslim, kita awali dengan bacaan Bismillah. Untuk yang non-Muslim, menyesuaikan ya. Untuk yang beragama Muslim, saya hantarkan. Bismillahirrahmanirrahim. Bapak Ibu yang saya hormati, hari ini, malam ini kita mengambil tema yang sangat-sangat luar biasa bermanfaat bagi kita Bapak Ibu, yaitu tentang best practice mapel produktif di era new normal. Jadi nanti praktik terbaik dari para sahabat Rumah Belajar Jawa Tengah malam ini akan kita kupas tuntas bersama, sehingga nanti Bapak Ibu yang hadir di malam ini nanti bisa mengambil manfaat dari praktik baik dari para sahabat Rumah Belajar Jawa Tengah tahun 2020. Baik Bapak Ibu, malam ini narasumber kita yang pertama adalah Ibu Titi Endri, sahabat Rumah Belajar dari Kabupaten Purwokerto, Banyumas ya, Kabupaten Banyumas. Kemudian ada Pak Alvin, kemudian Pak Heri Susanto, dan Ibu Tika, Tikawati, panggilannya Ibu Tika. Kemudian perkenalkan, saya sendiri Upi Setiawan, saya sahabat Rumah Belajar dari Kabupaten Jepara. Baik Bapak Ibu, sebelum kita mulai, saya bacakan CV dari Ibu Titi Endri. Okay. Beliau saya bacakan supaya Bapak Ibu bisa mengenal lebih dalam lagi sebelum kita lanjut ke pemaparan praktik baik dari beliau. Ibu Titi Endri Astuti, beliau sehari-hari mengajar di SMK Negeri 1 Purwokerto, Bapak Ibu. Kemudian pendidikan Ibu Titi terakhir dari Universitas Muhammadiyah Purwokerto 2005. Kemudian pengalaman Ibu Titi luar biasa Bapak Ibu. Pernah juga menjadi dosen dari tahun 97 sampai 2007, yaitu di STI Satria Purwokerto dan Universitas Amikom Purwokerto. Kemudian beliau juga guru yang bertalenta Bapak Ibu, yaitu terakhir juga beliau merupakan seorang asesor multimedia tahun 2016 sampai sekarang. Kemudian Ibu Titi juga tercatat sebagai instruktur Kabupaten Kurikulum 2013 LPMP Jawa Tengah. Kemudian prestasinya berderet-deret Bapak Ibu, yaitu instruktur nasional guru pembelajar 2016, instruktur nasional keahlian ganda multimedia LP3TK-KPTK 2017, kemudian instruktur nasional guru mengajar untuk Nusantara tahun 2020. Kemudian publikasi ilmiah Ibu Titi juga banyak sekali, yaitu artikel populer EMBA tentang animasi 2 dimensi dan 3 dimensi. Kemudian Ibu Titi juga menyusun buku pedoman guru multimedia tahun 2019. Karya inovatifnya juga banyak Bapak Ibu, yaitu masih berkaitan dengan dunia IT tentunya, yaitu e-modul animasi 2D, kemudian media pembelajaran interaktif berbasis Smart Apps Creator,
Kemudian media pembelajaran interaktif berbasis Articulate Storyline 3. Ibu Titi bisa dihubungi di beberapa media sosial Bapak Ibu, kemudian di channel YouTube-nya juga ada dengan nama Titi Endriastuti, Facebook di Titi Endriastuti, Instagram dengan nama yang sama, Twitter juga dengan nama yang sama. Kemudian Bapak Ibu juga bisa berkunjung di blog Ibu Titi Endriastuti, yaitu di titiendriastuti.blogspot.com. Oke, Bapak Ibu, sekarang kita ke pemakalah kedua, yaitu Ibu Tika. Kita simak dulu nih. Punya saya video kan Pak, jangan di-play. Harus di-play ini Bapak Ibu, karena ini prestasi yang luar biasa. Kita saksikan bersama Bapak Ibu tentang CV Ibu Tika. Halo semuanya. Gak ada suaranya, Pak. Namaku Rahtika Wati Siti Nurmaimanah. Bisa dipanggil Tika. Aku lahir di Kamis 11 November 1991. Sekarang, tempat tinggalku ada di Perumahan Sikitmaron, RT 4 RW 6, Jalan 5, Kelurahan Sidorejo, Temanggung. Kok di Temanggung? Aku mulai menempuh pendidikan di TK Tunas Harapan, lulus tahun 1999, lalu di SD Negeri 1 Sukasari, lulus tahun 2004, dan selanjutnya di SMP Negeri 2 Tambak Sari, lulus 2007. Pada tahun 2010, aku lulus dari SMA Negeri 1 Talaga Majalengka, lalu di tahun itu melanjutkan di Unsud Agroteknologi, namun hanya menempuh 2 semester. Lalu di tahun 2015, aku lulus di UNES jurusan Pendidikan Ekonomi dengan cum laude. Sebelum lulus kuliah, aku diberikan kesempatan untuk bisa bekerja menjadi guru akuntansi di SMK Masih PSA Ambarawa, menjadi guru akuntansi di SMK Islam Ambarawa, dan sekarang bekerja di SMA Negeri 1 Parakan dan masih menjadi guru. Pengalaman berorganisasi, saya cukup aktif di SD, SMP, dan SMA. Mulai tertarik dengan dunia digital, lalu menjadi trainer di Office dan juga di Stikbud Jateng, dan bisa menjadi sahabat rumah belajar Jateng 2020. Beberapa alamat media sosial saya. Berikut CV saya. Terima kasih. Eits, tunggu dulu. Punya prinsip, jadilah kreatif, terbaik, dan berbeda. Ampun. Luar biasa Bapak Ibu. Susu air. Luar biasa. Saya sampai terkesima Bapak Ibu dengan CV-nya Ibu Tika. Luar biasa sekali. Oke, Bapak Ibu, Bapak Ibu, langsung saja di sini sudah hadir. Saya ucapkan selamat datang Ibu Duta, Ibu Asih Prihatin, kemudian ada Master Coach kita, Pak Onjis. Selamat malam Ibu. Kemudian ada Master Coach kita juga, yaitu Bapak Indro Wiyarno. Selamat malam Bapak. Oke. Selamat malam Pak Upi. Alhamdulillah. Ada beberapa webinar nih yang mesti diikuti ya. Sama satu Jawa Tengah nih. Kiri kanan nih kupingnya, telinganya. Oke, terima kasih Bapak atas waktunya. Baik Bapak Ibu, Baik Bapak Ibu. Langsung saja nggih, karena waktu kita sudah cukup malam, nanti kita sampai selesai jam 9 ya Bapak Ibu nggih. Jadi nanti kita langsung mendengarkan praktik baik dari
Bapak Ibu SRP Jateng kita yang hebat. Untuk yang pertama, kami silahkan Ibu Tika untuk memaparkan praktik baik apa yang sudah dilakukan selama ini, sehingga nanti dengan harapannya kita semua bisa belajar dari pengalaman Bapak Ibu SRP Hebat Jateng tahun 2020. Kepada Ibu Tika kami silahkan. Ya, terima kasih. Saya share screen nggih, Pak. Monggo Ibu. Terima kasih kepada Bapak Upi yang sudah mempersilahkan saya untuk memulai webinar di malam ini, di malam indah, semoga indah ya, dengan banyaknya webinar dari kiri, kanan, atas, bawah. Semoga indah bagi Bapak Ibu semuanya yang mendengarkan. Dan terima kasih juga Pak Pik sudah menampilkan CV yang sebetulnya malu untuk diperlihatkan, karena saya belum memiliki banyak prestasi seperti Bapak Ibu semuanya di sini. Namun terima kasih, ini menjadi semangat untuk saya. Dan di sini saya akan membagikan beberapa contoh model ataupun strategi saya dalam menghadapi pembelajaran produktif. Di sini saya kebetulan mengampu mata pelajaran prakarya dan kewirausahaan di SMA, yang membuat saya juga sangat-sangat harus kreatif ya, karena menginginkan untuk bisa siswa-siswi saya itu tetap nyaman di rumah. Bagaimana caranya walaupun kami memiliki jarak, ya istilahnya tuh batasan jarak seperti itu. Era new normal untuk mapel produktif. Ini bisa dijadikan pilihan Bapak Ibu dari apa yang sudah pernah saya terapkan ya. Jadi kenapa saya menerapkan ini, awalnya punya dasar. Dasarnya itu mengacu pada yang sudah disampaikan oleh pemerintah, Mas Menteri ya. Jadi kita bisa mengacu karena memang ini Merdeka Belajar, punya kesempatan dan peluang untuk bisa memilih mau memakai kurikulum yang mana. Mau memakai kurikulum nasional, yang kedua kurikulum darurat, yang ketiga mau disederhanakan sendiri. Dan akhirnya ketika saya memilih menyederhanakan kurikulum secara mandiri. Istilahnya saya merancang sendiri karena menyesuaikan dengan kondisi yang ada saat ini. Pertama, pemanfaatan teknologi digital, yang saya gunakan ya Bapak Ibu. Teknologi digital apa yang saya gunakan? Karena kebetulan memang yang saya hadapi itu adalah anak-anak remaja, anak-anak yang kalau dikategorikan itu sebagai generasi Z, generasi Z yang memang punya karakteristik yang berbeda dengan generasi-generasi sebelumnya, yaitu milenial dan generasi Y. Nah, jadi di sini kita persamakan persepsinya dulu. Media sosial itu adalah media online, dengan para penggunanya itu bisa dimudahkan untuk berbagi dan menciptakan apa saja. Nah, hal ini menyebabkan media sosial pada saat era pandemi itu semakin meningkat jumlah konsumsinya atau penggunaannya. Nah, ini jadi salah satu media yang menurut saya efektif di kalangan remaja khususnya, karena yang saya hadapi kebetulan anak-anak remaja. Menerapkan interaksi online positif. Jadi yang saya fokuskan adalah menerapkan interaksi online positif. Karena seperti apa yang saya lihat, bukan tidak mungkin bahwa anak-anak remaja itu menggunakan gadgetnya bukan hanya untuk belajar, tapi bisa berselancar di media sosial, dan bahkan bisa jadi lebih banyak kuantitas dan kualitasnya berselancar di media sosial. Nah, bagaimana cara saya menerapkan interaksi online positif, tidak negatif? Caranya adalah terjun langsung ke media sosial, masuk ke media sosial untuk mengedukasi mereka. Nah, kenapa
alasan saya bukan hanya sekedar untuk pembelajaran, karena saya melihat di sana seperti halnya yang sudah kita ketahui ya. Jadi ada cyberbully, ada pembuat online dan lain-lainnya. Itu ketika tidak ada yang memfilter, karena memang tidak ada filter, tidak ada yang membatasi atau istilahnya kita sebagai pendidik itu tidak ada di dalam situ, maka siswa-siswi yang utamanya kategori remaja itu akan kehilangan arah. Contoh di sini, ada blog tentang kesehatan diri. Judulnya bagus, judulnya positif, judulnya tentu edukasi, tapi ada banyak komentar-komentar yang dibilang netizen itu komentarnya negatif. Dan tentu itu bukan hanya sekedar istilahnya tidak sengaja, pasti sengaja. Itu banyak lagi yang lainnya. Dan ini menjadi tujuan saya bukan hanya sekedar untuk pembelajaran teori dan praktik yang ada di dalam kurikulum yang saya sederhanakan, tapi juga termasuk dalam pembelajaran karakter. Mau tidak mau, harus masuk dan terjun langsung seperti itu. Nah, misalkan contoh, ini juga ketika masuk langsung di chat, ini sangat mengerikan ya Bapak Ibu. Jadi ini apa yang sudah saya pernah isinya itu melihat kondisi yang ada. Ada sebuah chat, jadi halo, terima kasih, ini saya ambil dari yang pernah saya ikuti dari pelatihan Facebook Asah Digital. Jadi halo, terima kasih sudah di-add ya, dan mendengarkan curhatan aku, kamu menjadi inspirasi deh, dan lain-lain. Dan itu menyebabkan anak-anak remaja itu kehilangan arah, dan apabila kebetulan di lingkungan keluarganya itu tidak baik, kurang perhatian, dan lain-lain, masuklah ke, atau istilahnya tuh terjerumus seperti itu ya, dan itu tidak seharusnya seperti itu. Nah, media sosial yang sedang tren di kalangan milenial dan Gen Z ini adalah yang sebetulnya banyak, tapi yang ingin saya contohkan di sini karena saya mengambil tiga media sosial yang saya gunakan ini adalah Instagram, YouTube, dan TikTok. Nah, yang sekarang saya akan jelaskan adalah lebih ke Instagram, ya, lebih ke Instagram karena lebih intens di sana. Jenis kegiatan prakarya dan kewirausahaan itu ada 3. Mungkin di sini Bapak Ibu ada yang juga mengampu mata pelajaran prakarya dan kewirausahaan atau temannya atau rekannya atau juga istilahnya tuh keluarganya. Nah, jadi di jenis kegiatan ini ada 3 biasanya, dan pembelajarannya ada kerajinan, budidaya, dan pengolahan. Yang kalau misalkan itu diterapkan secara tatap muka pasti ada praktik, ada saling menyentuh, ada saling berkelompok. Biasanya saya ketika menerapkan pembelajaran kewirausahaan itu pasti berkelompok, tidak mungkin individu. Dan sekarang mau tidak mau harus individu. Ya, otomatis kan ketika siswa itu berada di rumah masing-masing, kalau misalkan saya meminta anak-anak untuk bekerja kelompok, pasti ke rumah temannya dan berkerumun seperti itu ya. Jadi malah main dan lain-lain. Nah, ini adalah salah satu media Instagram yang saya gunakan di pembelajaran saya ya, Semanpa Business Center. Jadi Bapak Ibu juga boleh memfollow karena ini bukan hanya sekedar untuk siswa-siswi saya sendiri di SMA Negeri 1 Parakan. Sudah banyak sekolah-sekolah lain yang di sekitar Temanggung, bahkan di luar juga, yang sudah memfollow ini. Nah, ini saya karena supaya tadi istilahnya tuh menghindari kesulitan sinyal, saya sebelumnya sudah rekam. Nah, ini adalah Semanpa Business Center yang isinya itu adalah hasil-hasil dan kegiatan interaksi yang pernah saya lakukan di Instagram. Jadi Instagram itu bisa juga kita bukan hanya sekedar upload foto, upload video, bisa juga live ya, Bapak Ibu bisa gunakan itu. Nah, ini salah satu contoh interaksi saya dengan siswa. Ketika siswa itu sudah membuat karya, saya ajak untuk upload di sana, berikan istilahnya tuh apa ya, itu tuh responnya kepada siswa ini loh yang yang mengupload, berhasil mengupload dan mendapatkan like yang banyak. Tentunya saya juga melihat karena apa? Karena ada beberapa siswa Bapak Ibu yang curang istilahnya ya. Jadi ini juga kita sebetulnya bukan semata-mata menggunakan media sosial udah mentah seperti itu. Kita lihat ini ada kecurangan atau tidak ketika kita mengarahkan siswa-siswi untuk upload dan mencari like
orang-orang yang bisa nge-like supaya bisa istilahnya mendapatkan bonus dari gurunya, kita lihat yang like itu betul orang atau bukan orang. Karena ada beberapa akun yang istilahnya tuh akun robot seperti itu ya. Jadi konfirmasi lagi, nah ketika itu betul memang jumlahnya semuanya manusia, dan itu memang betul-betul teman-temannya juga, kita lihat lagi karyanya seperti apa. Karena ini juga melalui proses. Jadi ini hanya sekedar istilahnya tuh media untuk selain isinya tuh prestasi, mengapresiasi siswa, ini juga jadi apa ya istilahnya tuh komunikasi, bisa melalui chat juga ada di sana. Jadi ini yang saya gunakan. Selanjutnya ya, ini karena panjang. Nah, ini contoh, beberapa contoh yang saya upload dan repost dari siswa. Jadi ada siswa yang memiliki Instagram, itu upload di Instagramnya, lalu saya repost. Jadi saya pun tidak perlu menyimpan banyak tugas di siswa ketika itu yang berupa video. Nah, apakah semuanya berupa video? Tidak. Tidak. Ini contohnya misalkan, nah, ini ada siswa yang mengumpulkan melalui seperti apa ya, itu laporan secara tertulis, secara manual, itu pun juga dengan prosedur ya, prosedur ada perjanjian. Memang kebetulan sekolah saya sendiri itu ada penjadwalan bagi siswa-siswi yang kesulitan akses internet ketika mengumpulkannya lewat online. Jadi ada penjadwalan khusus tentunya sesuai dengan protokol kesehatan. Nah, siswa-siswi pun karena ini judulnya Merdeka Belajar, saya tidak memberikan misalnya ketentuan harus membuat video, harus membuat laporan, harus membuat artikel, tidak. Nah, jadi ada banyak sekali macamnya. Nah, itu menjadi sebuah apa ya, kesenangan tersendiri juga untuk saya, karena saya pun juga bukan hanya sekedar memberikan pembelajaran kepada mereka, tapi saya juga belajar kepada mereka. Ternyata bahkan anak-anak saya, siswa-siswi saya itu malah lebih mahir dibanding saya. Lebih mahir dalam editing video mungkin, karena mereka kan lebih apa ya, lebih milenial gitu ya, lebih milenial. Nah, ini salah satu contoh dari apa yang sudah pernah saya terapkan di Instagram. Jadi Bapak Ibu yang punya Instagram bisa ikut memfollow Instagramnya Semanpa Business Center. Di situ jadi isinya tuh dokumentasi kegiatan pembelajaran meliputi kerajinan budidaya dan pengolahan hasil. Itu bisa live juga ya Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu pun bisa menerapkan hal yang sama ketika itu yang dihadapi adalah siswa-siswi remaja. Nah, ini contoh lainnya juga. Nah, saya mengambil kurikulum yang saya sederhanakan sendiri, yaitu bukan kerajinan, bukan budidaya, dan bukan pengolahan. Yang pertama, saya meminta mereka untuk produktif. Jadi, saya meminta siswa-siswi saya untuk membuat sebuah apa ya, laporan, baik itu tertulis ataupun download, ataupun video, itu tentang bagaimana mereka di rumah ngapain saja, dan itu harus jujur, tidak apa-apa. Tetapi istilahnya tuh harus ada punya kegiatan yang produktif, bukan hanya sekedar rebahan, kan zamannya sekarang tuh zamannya rebahan. Nah, ini beberapa contoh yang saya perlihatkan. Bapak Ibu pun juga bisa melihat di sana di Instagramnya Semanpa Business Center. Jadi ternyata ketika siswa-siswi itu di rumah, banyak sekali kegiatan yang bermacam-macam dari ratusan siswa. Ada yang malah bekerja, membantu orang tuanya, ada yang berkebun, ada yang malah tiduran aja, ada yang macam-macam. Nah, itu juga setelah saya mengetahui itu, baru saya melakukan tindakan selanjutnya, yaitu budidaya. Nah, di dalam kurikulum yang seharusnya, itu tidak ada yang namanya budidaya tanaman sayuran. Karena sekarang itu sedang pandemi, saya mengarahkan siswa-siswi saya untuk berkegiatan menanam sayuran sendiri di rumah. Nah, sebelumnya tentu juga dengan saya memberikan
kalau pembelajaran itu kan ada interaksi, ada pun dari saya, siswa juga iya gitu. Jadi ada saling, tidak hanya sekedar saya memberikan perintah tugas kepada mereka, tapi saya juga mencontohkan. Nah, saya mencontohkannya awalnya karena saya mendapatkan ilmu dari pembatik untuk membuat sebuah video, saya pun membuat video di YouTube. Jadi di situ saya memberikan contoh bagaimana mencari ide, ini untuk kelas 10 ya, mencari ide peluang usaha di masa pandemi ini kelas 10. Untuk budidaya itu kelas 11, bisa dicek di channel YouTube TXDJ. Nah, di sana juga selain saya memberikan istilahnya tuh contoh, saya juga mengabsensi dan kalau biasanya itu kalau prakarya itu dilakukan dengan perencanaan, lalu presentasi, saya meminta mereka tuh presentasi di kolom komentar. Nah, saya meminta mereka presentasi di situ, presentasi hanya sekedar nama, nomor absen kelas, dan idenya apa. Ini salah satu contoh yang kelas 10 ya. Karena kebetulan yang saya tampilkan, yang saya tadi rekam adalah yang kelas 10. Dan di sana juga ada interaksi, bukan hanya sekedar mereka memberikan komentar, saya juga menanya ketika ide peluangnya sesuai, saya tanyakan bagaimana Mbak memangnya bisa membuat masker, pakai mesin atau tidak. Seperti itu, jadi ada interaksi dan mau tidak mau, kita harus sedikit lebih lebih repot gitu mungkin disebutnya, tapi ya mau nggak mau seperti itu, karena kalau kita tidak seperti itu menurut saya ya jadinya istilahnya hanya sekedar pemberian tugas materi, silahkan baca meskipun hal yang mungkin disebut kreatif seperti ini pun belum tentu anak-anak akan mempelajarinya, tapi setidaknya kita memberikan semangat ini loh. Gurunya aja mau berinovasi, gurunya aja mau kreatif. Kalian harus lebih bisa, lebih bagus dibanding gurunya. Dan itu terbukti isinya lebih dari 50% siswa-siswi saya merespon baik dan bahkan lebih baik dibanding diri saya. Nah, selanjutnya tadi saya memunculkan mengenai... Maaf Bu Tika, sebentar nggih, waktunya habis. Ya. Dipercepat sebentar sih. Oke, ini tinggal satu slide. Tinggal satu slide. Oke, ini adalah media TikTok. Ini saya ingin mengajak ini kalau ini kan belum saya terapkan juga sebetulnya. Baru saja saya terapkan. Kenapa? Ingin mengajak karena sekarang itu media sosial bukan hanya sekedar untuk hiburan saja, tetapi akan lebih baik diisi dengan hal yang edukasi tadi, interaksi online secara positif. Ketika kita itu masuk ke dalam itu adalah generasi bangsa, ketika itu ada doktrin, karena saya melihat, karena saya aktif juga di TikTok, banyak sekali hal-hal yang istilahnya tuh bisa dikatakan sebagai doktrin, hal-hal yang tidak baik. Nah, alangkah lebih baiknya kita, ini bagi yang mau menjadi pilihan, kita juga masuk ke dalam TikTok gitu untuk mengisi konten-konten edukasi. Misalkan ini yang sudah saya pernah buat. Jadi penjelasan melalui media TikTok, karena ternyata di TikTok itu pun juga sekarang bukan hanya sekedar hiburan saja ya. Ada banyak interaksi hadiah, TikTok pintar, banyak tutorial, dan lain-lain. Jadi intinya adalah saya ingin mengajak Bapak Ibu semuanya atas apa yang sudah saya pernah alami atau saya pernah praktekkan, bahwa kemungkinan bukan hanya sekedar di mapel produktif ya, di mapel lain pun jika ini memang nyaman dan cocok dan tertarik Bapak Ibu untuk terapkan, bisa menjadi suatu pilihan karena kita bisa sekaligus mendampingi mereka saat pertumbuhan karakter mereka yang sekarang tuh menghadapi 4.0 dan teknologi digital yang begitu meningkat. Ya, mungkin terima kasih, hanya itu yang bisa sampaikan mengenai pemanfaatan media sosial khususnya Instagram, YouTube, dan TikTok menjadi pembelajaran PJJ yang efektif. Terima kasih Pak Upik. Oke, terima kasih Bu Tika. Oke, kita beri aplaus yang meriah untuk Bu Tika. Paparan yang luar biasa Bapak Ibu, malam ini kita mendapat satu suntikan ide
yang mungkin saja ini bisa kita pakai untuk kegiatan PJJ kita. Tentu saja sesuai dengan generasi milenial peserta didik kita, Bapak Ibu. Baik, Bapak Ibu, ada waktu 2 menit untuk melakukan tanya jawab sebelum kita ke narasumber yang kedua, yaitu Ibu Titi. Materinya juga keren, yaitu tentang pembuatan menggunakan Canva, Bapak Ibu. Desain grafis menggunakan Canva. Sebelum kita ke narasumber yang kedua, silakan Bapak Ibu bertanya langsung saja, open mic, kemudian bertanya langsung ke Ibu Tika. Silakan Bapak Ibu. Oke, Ibu Tika, sambil menunggu penanya selanjutnya. Lanjut ke Bu Titi. Saya mau bertanya dulu, Bu Tika. Boleh nggih? Oh iya, boleh. Boleh. Saya tadi sedikit terenyuh, Bu Tika. Betul, saya terenyuh sekali tentang ide praktik baik dari Bu Tika tentang tadi loh mengawasi sosial media peserta didik. Karena saya sendiri kalau Bu Tika ngajar SMA, saya kebetulan ngajar SMP, dan saya juga melakukan hal yang sama, Bu Tika. Karena saya itu paling takut jika peserta didik saya itu tersesat di belantara media sosial. Apalagi kalau anak didik saya itu kan baru dari SD ke SMP itu kan rasa tertariknya, rasa ingin tahunya sangat tinggi. Dan jangan sampai mereka tersesat di belantara media sosial tadi dan masuk ke hal-hal yang dalam tanda kutip tidak baik. Dan tadi benar-benar saya juga pengen melakukan hal yang semacam itu karena dunia anak-anak kita sebenarnya kan bukan hanya satu nih Bapak Ibu nih, tapi mereka memiliki 2 dunia, yaitu dunia nyata dan dunia maya, dan seharusnya kita juga memberikan pendampingan pada peserta didik kita. Dan Bu Tika ini memang masih sangat muda Bapak Ibu, jadi ahli sekali di bidang media sosial seperti ini. Oke, Bapak Ibu. Kemudian satu lagi pertanyaan dari saya, Bu Tika. Kalau saya sendiri, Bu Tika, memang memfollow peserta didik saya yang jumlahnya banyak itu kadang-kadang saya kesulitan seperti itu, Kak. Bagaimana dengan pengalaman Bu Tika? Apakah semua siswa harus memfollow Bu Tika atau Bu Tika jadi followernya peserta didik atau gimana, Bu Tika? Untuk mengawasi kegiatan mereka di media sosial. Ya, terima kasih Pak Upi pertanyaannya. Nah, ini juga sebetulnya tantangan ya. Memang tidak mudah ketika mengajak siswa untuk memfollow. Awalnya malah tidak ada yang memfollow, Pak. Ketika saya juga menyebutkan wajib ya, wajib follow seperti itu. Wajib follow. Nah, ketika ada aturan seperti itu juga tetap tidak. Nah, lalu saya mengubah aturan mainnya, yaitu dengan cara mengupload, mereka minta untuk mengupload, tadinya juga sebetulnya tidak mau, Pak. Karena mereka mengatakan, ngapain sih harus tugas-tugas kok diupload di Instagram? Kan Instagram itu untuk pribadi, untuk menampilkan hal-hal yang menurut mereka cantik, menurut mereka ganteng, bagus-bagus. Kan tugas tidak harus di media sosial. Ya pokoknya ya silahkan. Sampai ada beberapa siswa yang membuat akun 2. Jadi akun khusus untuk pribadi, akun khusus untuk tugas. Nah, seperti itu. Itu juga proses, Pak. Proses saya juga mengalami proses seperti itu. Nah, awal-awalnya tidak ada tidak ada respon yang begitu isinya tuh signifikan dari siswa-siswi saya. Tapi lama-kelamaan ketika saya juga merespon di dalam Instagram itu ada istilahnya itu caption-nya. Nah, caption-nya saya juga diisi dengan hal-hal yang berupa informasi tentang hal-hal yang sedang tren, misalkan tentang generasi milenial, tentang generasi Z, tentang rebahan yang sekarang memang sedang viral. Nah, juga diisi dengan hal-hal yang contoh. Tadi ketika siswa memposting
fotonya dengan hasil karya, dengan terlihat wajahnya, tadinya itu juga memperlihatkan wajahnya, itu juga tidak mau, Pak. Ada beberapa siswa yang tidak mau karena malu dan lain-lain. Nah, itu juga istilahnya tuh perlu effort yang begitu besar ya dari saya untuk mengajak anak-anak. Saya berikan kepada siswa stimulus dengan ayo yang banyak like-nya nanti saya beri gift. Nanti betul-betul jadi ada gift-nya lalu saya berikan kepada mereka. Itu pun juga masih ada sebagian yang tidak memfollow. Jadi tidak harus saya di dalam akun yang saya tuh menjadi admin itu yang khusus media saya memfollow mereka, tidak. Nah, ketika saya prosesnya itu panjang pelan-pelan, itu mereka follow sendiri, Pak. Itu betul-betul saya alami. Awalnya malah tidak ada, tapi lama-kelamaan ketika konten-kontennya itu menarik, yang sedang tentu terkini ya, katanya kan istilahnya kalau untuk menjadi YouTuber aja harus mengikuti algoritma YouTube. Nah, ini juga harus mengikuti algoritmanya Instagram, seperti apa yang sedang disukai anak-anak itu apa sih sekarang. Nah, akhirnya lama-lama mereka memfollow saya, bukan saya yang memfollow. Saya tidak pernah memfollow malahan. Nah, ketika mereka memfollow, saya follow back baru gitu. Oke, keren sekali Bu Tika. Terima kasih. Oh, jadi tipsnya seperti itu ya. Memang sulit sekali mengajak anak-anak milenial untuk memfollow kita. Apalagi saya ya. Wah, seperti dimata-matai. Oke, terima kasih Bu Tika untuk praktik baik malam ini. Kita lanjutkan ke narasumber kedua Bapak Ibu, yaitu narasumber Ibu Titi. Ibu Titi ini akan menyampaikan bagaimana cara membuat flyer menggunakan Canva. Nah, skill ini skill yang wajib kita punyai Bapak Ibu sebagai seorang guru milenial. Kalau kita tidak bisa membuat flyer, tentu anak-anak didik kita mungkin bisa lebih pandai dari kita. Nah, gengsi dong kalau anak-anak didik kita kok lebih pandai dari kita membuat flyer. Makanya malam ini kita dengar bagaimana praktik baik dari Ibu Titi membuat flyer menggunakan Canva. Ibu Titi, waktunya 15 menit, nggih. Saya persilahkan. Mohon maaf Ibu Titi, mikrofonnya masih mute. Gimana? Sudah, Pak? Sampun Ibu, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Upi, terima kasih atas waktunya. Saya tidak seperti Bu Tika yang yang kekinian. Saya tidak bisa mengikuti gayanya. Saya adalah guru zaman old, Pak. Kalau dilihat dari tadi sejarah mengajar tahun 97, dilihat dari tahun lahirnya juga otomatis tidak bisa yang bahkan akun IG pun baru membuat dan mulai diaktifkan dan juga kurang aktif karena pembatik ini seperti akun Instagram dan lain sebagainya. Nah, jadi saya dulu itu lebih nyaman kalau memakai yang Facebook seperti itu. Nah, cerita sedikit bahwasanya saya menggunakan kelas Maya itu mulai tahun 2014 di saat belum booming kelas Maya. Waktu itu karena kebetulan saya mengajar mapel sindik yang di dalamnya itu ada ada kelas Maya gitu. Waktu itu malah jurusan yang saya ajar adalah farmasi. Nah, untuk anak-anak multimedia, kelas Maya tidak asing. Kebetulan saya kadang-kadang kalau dinas luar mulai tahun 2016, 2017, 2018 terakhir itu menggunakan kelas Maya. Dan sehingga ketika di sekarang ini menggunakan kelas Maya yang ibaratnya karena suatu kondisi, anak-anak sudah tidak asing lagi dan bahkan ketika ditinggal mereka itu sudah sudah familiar, Pak. Sudah siap dengan kelas Mayanya. Bahkan dari kelas Maya itu bisa diambil sebuah nilai positifnya adalah untuk karakter, Pak. Karena di sana sudah tersetting harus mengumpulkan terakhir jam berapa, ini jam berapa. Beda dengan yang kelas konvensional yang ketika mengumpulkan tugas itu tanpa ada batasan waktu. Artinya tanpa batasan waktu itu ketika gurunya tidak ada, siswa mungkin bisa mengumpulkan seperti itu.
Tetapi kalau di kelas maya kita bisa kunci, bisa memfilter siapa saja yang on time, siapa saja yang terlambat. Itu kisah sedikit tentang kelas maya. Sekarang saya akan sedikit mempraktikkan membuat flyer. Share screen-nya belum apa ya Pak Upi? Gimana Pak Upi? Sampun Ibu. Oh sampun. Sampun. Ini sebentar Nah, ini sampun yang. ini nggih. Oh nggih. Kan Bapak Ibu pertamanya adalah membuka Canva. Canva.com. Kayak gitu. Kemudian dari Canva.com ini seperti biasa Bapak Ibu itu disuruh untuk login. Nah, jika sudah login, itu tampilannya adalah seperti ini. Nah, beberapa yang sudah dibuat misalnya. Nah, ini termasuk tadi yang yang di malah saya kaget kok Pak Upi mendapatkan ini mendapatkan CV saya. Padahal saya nggak memberikan. Wah, Pak Upi membuka yang dari itu ya, yang dari YouTube kayak gitu. Pak Upi membukanya yang dari blog nggih. PPTIK Ibu. Oh, ngambil dari itu nggih. Nah, ini hanya sebenarnya ini kalau penggunaan sebuah Canva tidak begitu sulit karena hanya main tempel saja. Seperti yang ini misalnya ini ada ini ada diginikan tinggal diputar aja. Kemudian itu. Nah, template-nya kok nggak muter ya? Nah, ketika sudah mendaftar, nah di sini itu diberikan akun gratis sekitar 1 giga. Nah, ini yang sudah pernah dibuat. Yang sudah pernah dibuat seperti yang ini misalnya. Nah, jadi yang flyer-flyer saya kebetulan saya buat pakai ini. Ini halaman 1. Nah, kemarin ketika ada siaran di RRI juga saya buat pakai ini. Nah, ini yang yang flyer. Flyernya bisa berbagai macam, bisa ada yang landscape ataupun portrait. Nah, yang di desain ini pilihannya ada banyak, misalnya ada brand kit. Brand kit kita sering melihat sebuah brand, misalnya mulai dari ballpoint, mulai dari tempat pensil, topi, kertas, kemudian buku dan lain sebagainya itu biasanya satu merek kayak gitu, itu namanya brand kit. Nah, desainnya bisa dipilih misalnya mau sosial media, berarti yang seperti ini. Mau yang ini Butika, berarti yang Instagram story ya. Kemudian kalau yang presentasi berarti yang ini template-templatenya. Kemudian kalau logo yang seperti ini.
Nah, intinya fiturnya ada di sini. Ini player, kalau ini player tadi ya, ada postcard, kemudian ada desain-desain, misalnya membuat player. Nah, template-nya mau menggunakan yang mana? Ini. Misal ini. Nah, ini diperbesar dulu. Misalnya 75. Nah, teksnya tinggal diganti. Untuk teks ini. Nah, kemudian diganti saja, klik double. Berarti nanti hurufnya akan seperti ini. Misalnya teksnya adalah seminar. Seminar, kemudian ini kalau nggak dibutuhkan dihapus. Nah, ini tanggalnya, misalnya seminar akan diadakan tanggal 15. Berarti bulan Oktober, 15 Oktober 2020 misalnya. Nah, jamnya dilaksanakan di sini tinggal diganti saja, misalnya 10.00 sampai 12.00 ini WIB. Nah, ini misalnya tempatnya hotel ABC Purwokerto. Nah, misalnya di sini diberikan keterangan pembicaranya siapa gitu. Bicara misalnya Dr. Aniwati Rahayu. Nah, ini sudah jadi misal kalau mau diberikan foto, berarti tinggal klik foto. Kalau ini kan foto-foto yang sudah ada. Ketika ingin menambahkan orang ya, karena ini kan nggak mungkin lah diberikan foto yang seperti ini, klik upload saja, kemudian image. Nah, image nanti dicari upload ya, fotonya itu ada di mana kayak gitu. Nah, misalnya fotonya saya ambilkan. Misal inilah. Nah, yang kalau sudah ada tinggal di. Nah, ini proses uploadnya. Kalau sudah selesai tinggal diklik saja, tinggal di bawah, di drag. Kalau misalnya mau diputar, dibesar kecilkan. Ini contoh sederhana, misalnya di sini mau ada tulisan hadirilah dan lain sebagainya, tinggal ditambahkan tulisan saja. Kemudian ketika ingin dianimasikan, ini ada efeknya. Nah, ini misalnya ada filter, berarti warna dari foto ini mau seperti apa. Ketika akan di crop, juga tinggal dipilih, di crop.
Nah, kemudian, nah berarti sudah diperkecil. Kemudian tadi yang dari teks, untuk menambahkan teks bisa di sini, tinggal dipilih saja yang diinginkan. Nah, ini misalnya teksnya adalah nah, ketika terlalu besar tinggal diklik di sini. Ini antara lain sekiranya misalnya sudah jadi, tinggal di sini ada menu untuk menyimpan, download. Nah, downloadnya mau model apa? Ketika mau PDF, berarti nanti hasilnya PDF. Ketika JPG, kalau misalnya lebih dari satu, kita bisa jadikan video. Nah, misalnya adalah JPG. Kemudian, ini ternyata ada 2 halaman. Halaman berapa yang mau di-download? Kalau hanya halaman 1, tinggal diklik 1. Ini halaman 2 yang ini. Berarti mau dua-duanya apakah hanya salah satu? Misalnya kita sudah punya yang tersimpan di secara online ini punya 5. Kita hanya ingin mendownload di desain yang kelima karena 1 sampai 4 sudah di-download. Sehingga tinggal dipilih saja. Misalnya yang mau di-download adalah ini. Nah, kemudian dan terus klik download. Nah, ini pun bisa bisa langsung dipilih. Tapi ini masih masih kalau yang model-model ini trial sampai 30 hari. Nah, hasilnya tinggal dibuka. Hasil yang tadi adalah, nah ini hasil dari flyer yang sudah dibuat. Itu kemudian yang template lainnya hanya ini, kemudian misalnya mau pilih yang lain. Nah, ini misal mau apa? Portofolio. Template-nya malah baru seperti ini nih ternyata. Belum lengkap. Pak Upi, masih kurang berapa menit Pak Upi? Sampun Ibu. Oh sampun. Nanti terlalu malam. Nggih, Pak, monggo Pak. Kasihan teman-teman dari Sulawesi Tenggara ini berarti sekarang sudah jam 9:30 nggih. Nggih, siap monggo Pak kalau sudah. Intinya tadi saya sudah memperagakan dari membuat sampai mendownload. Nggih Pak, monggo siap. Oke, baik Ibu, terima kasih sekali atas sharing bagaimana membuat flyer menggunakan Canva Bapak Ibu. Oke, nah memang harus ada gerakan bersama seperti ini nggih Bapak Ibu nggih. Saya termasuk orang yang menyukai aplikasi-aplikasi free Bapak Ibu daripada kita non sewu nggih melakukan pembajakan. Saya menggunakan aplikasi bajakan tuh masih ada rasa mengganjal di hati. Mudah-mudahan kita semua nanti bergerak, jika kita punya rezeki, nanti kita sisihkan uang dari tunjangan profesi kita untuk membeli aplikasi-aplikasi yang legal nggih Bapak Ibu nggih.
supaya nanti nggih yang pertama tambah berkah, yang kedua yang dihasilkan nanti juga akan lebih plong di hati. Seperti itu Bapak Ibu. Kemudian mengingat waktunya yang sudah 8:30 lebih nggih, kita langsung menginjak ke materi ketiga Bapak Ibu. Materi ketiga ini akan disampaikan oleh Bapak Heri. Beliau akan menyampaikan tentang e-learning, Moodle untuk pembelajaran jarak jauh. Pada Bapak Heri kami silahkan. Monggo Bapak. Terima kasih Pak Upik. Izin untuk share screen sebentar. Sudah dengar Bapak Ibu? Sampun Pak. Sampun. Terima kasih Pak Upik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu semuanya, terima kasih atas kesempatannya. Saya akan coba sampaikan bagaimana memanfaatkan e-learning dalam pembelajaran praktek di masa pandemi. Bapak Ibu semuanya, dari judulnya ini kita bisa lihat bahwasanya ada kondisi yang tidak ideal, nggih. Jadi kebetulan di sekolah kami itu kan SMK, dan karakteristik dari SMK itu adalah muatan prakteknya. Jadi itu yang menjadi ciri khas dari SMK. Maka ketika dihadapkan pada masa pandemi, nah ini menjadi sebuah dilema atau tantangan bagi guru untuk bisa tetap memenuhi hak siswa di dalam pembelajaran. Di satu sisi ada tantangan yaitu pandemi itu sendiri. Nah, dari waktu kemarin saya diajak untuk buat webinar terkait dengan pelaksanaan PJJ khususnya di mapel praktek. Saya sengaja untuk agak keluar, artinya saya tarik ke ranah yang lebih umum. Jadi ternyata keberhasilan pembelajaran praktek itu, terutama di masa pandemi seperti sekarang ini, seorang guru tidak bisa berhasil kalau dia berjuang sendiri, Bapak Ibu. Jadi tetap harus ada sinergi ya dari guru, kemudian siswa, orang tua, kemudian juga ada manajemen sekolah, kemudian juga pemilihan tools atau media yang tepat. Jadi semuanya harus sinergi sehingga pembelajaran praktiknya itu bisa berhasil. Baik, saya akan coba berangkat dari prinsip pendidikan di masa pandemi. Tadi sudah disinggung oleh Bu Tika. Jadi pada prinsipnya itu di masa pandemi itu adalah bagaimana kita ke aspek kesehatan ya, yang dipentingkan untuk melindungi seluruh warga ya, dari satuan pendidikan itu, baik siswa, orang tua, maupun dari gurunya itu sendiri. Tetapi di sisi yang lain, pembelajaran harus tetap berlangsung. Nah, ini adalah sesuatu yang sulit Bapak Ibu. Bagaimana bisa pembelajaran yang mestinya bisa dicapai dengan praktek, tetapi ini anak nggak bisa praktek di sekolah. Nah, seandainya praktek di rumah pun pasti akan terkendala banyak hal. Kalau misalnya kebetulan buka, tidak semua siswa itu di rumahnya ada alat-alat yang mendukung untuk itu. Jadi tingkat kesulitannya seperti itu. Nah, solusinya bagaimana? Salah satu yang di sekolah kami gunakan, jadi ini kalau dibilang best practice juga bukan, karena saya yakin dari Bapak Ibu guru juga sudah melakukan ini Bapak Ibu ya.
sudah ada wadahnya. Dan kebetulan di sekolah kami sudah ada e-learning di sekolah, dan di e-learning inilah ya semua pembelajaran itu terintegrasi menjadi satu. Jadi ada banyak kelebihan. Jadi kalau kita lihat di e-learning atau Moodle itu ada semacam LMS ya, LMS. Nah, untuk pembelajaran praktek di masa pandemi, saya yakin sama ya, sama urutannya pasti sama. Disampaikan materinya. Jadi di e-learning kita itu urutannya biasanya sama, hampir semua guru sama. Variasinya mungkin seperti yang di Bu Tika sampaikan tadi. Ada yang menggunakan, maksudnya diwadahi oleh e-learning atau Moodle itu sendiri, tapi di dalam wadah e-learning itu guru bisa berinovasi sendiri-sendiri. Ada yang menggunakan Instagram, ada yang menggunakan YouTube dan seterusnya. Itu disampaikan di apa namanya pada bagian materi. Jadi materinya itu bisa beragam sesuai dengan kreativitas dari guru masing-masing. Ada yang cuman Microsoft Word atau PPT atau PDF, audio, video. Kemudian biasanya ada tugasnya, kemudian ada evaluasinya. Jadi pada prinsipnya saya yakin sama untuk Bapak Ibu guru ketika menyelenggarakan PJJ di masa pandemi. Nah, ini contoh screenshot di e-learning kita, urutannya sama. Jadi ada materinya, ada tugasnya, kemudian ada ulangan dan seterusnya. Saya yakin di Bapak Ibu semua juga sama, cuman medianya yang berbeda. Nah, ini contoh ketika misalnya ada materi yang bentuknya video, jadi bisa ditampilkan di e-learning-nya. Dan ini ketika ketika ulangan ya di tampilan e-learning kita. Nah, bagaimana langkah-langkah pembelajarannya? Yang pertama biasanya dari kurikulum ada jadwal, kemudian kita tinggal menyesuaikan waktu mengajarnya kapan. Kita tinggal sesuaikan, kemudian kita menyapa siswa dari WA. Kemudian ketika ada kendala atau komunikasi, itu juga menggunakan WhatsApp. Kemudian setelah selesai pembelajaran, itu kita biasanya juga diminta untuk membuat rekap daftar hadir. Kalau daftar hadirnya ini kita menggunakan Google Form, Bapak Ibu, yang lebih fleksibel dan tidak terbatas kuota penyimpanannya. Kemudian dari daftar hadir itu diteruskan ke wali kelas atau guru BK. Nah, dari uraian saya tadi, saya yakin Bapak Ibu bertanya-tanya, ini sama aja sebenarnya yang dilakukan hampir semua guru kurang lebih sama seperti itu. Tetapi Bapak Ibu, walaupun sama, saya yakin ada kendala yang berbeda di tiap sekolah. Jadi beberapa kendala itu yang kami hadapi di sekolah kami adalah tidak semua siswa memiliki perangkat atau device daringnya. Itu yang menjadi kendala. Kemudian sebagian siswa terkendala dengan paket data. Kemudian yang ketiga adalah keaktifan siswa dalam mengikuti pembelajaran daring. Kemudian yang keempat adalah kendala dari guru itu sendiri. Baik, solusinya dari semua kendala tadi, ketika tidak semua siswa memiliki perangkat daring, laptop, HP atau yang lainnya, itu kemarin hanya mungkin sekitar 10-an anak, itu kita kemarin kebetulan di sekolah ada iPad yang nganggur ya, ada banyak itu kemudian dipinjamkan ke siswa. Jadi dari sisi perangkatnya itu bisa tertolong.
Kemudian yang kedua adalah bagaimana jika paket data. Ini dari pemerintah kemarin sudah ada bantuan untuk paket data dan itu sudah kita berikan kepada siswa walaupun tidak semuanya. Jadi kemarin ada pemetaan atau identifikasi siswa-siswa yang kekurangan, nah itu yang kita data kemudian diberikan bantuan pulsa atau paket data. Nah, yang menjadi concern utama adalah ketika di masa pandemi itu ini Bapak Ibu, keaktifan siswa dalam mengikuti pembelajaran daring. Jadi terkadang kita itu memikirkan kualitas dari pembelajaran kita itu seperti apa. Tapi kalau misalnya siswanya tidak aktif, ya nanti sama aja. Sebagus apapun metode, kemudian tools atau media yang kita gunakan, kalau siswa kita tidak aktif, maka itu juga percuma saja. Nah, solusinya Bapak Ibu ini yang mungkin perlu saya share kepada Bapak Ibu semuanya. Jadi di sekolah kami itu ada pemantauan intensif kepada siswa yang bermasalah. Jadi seperti tadi saya sampaikan, setiap selesai daring, kemudian semua guru diminta untuk mengumpulkan daftar dirinya. Rekap itu nanti diterima oleh wali kelas dan guru BK. Kemudian jika ada yang kendala, maka yang guru BK-nya itu menghubungi orang tua dan siswa. Bahkan jika diperlukan dengan protokol kesehatan, maka bisa mengundang orang tua dan siswa untuk diberikan solusinya. Ada siswa yang datang ke sekolah karena kesulitan untuk mengakses e-learning dan seterusnya, atau kesulitan alat dan sebagainya, itu diberikan solusi bersama antara sekolah, orang tua, dan siswa juga. Ya, yang lain juga diberikan kemudahan bantuan untuk memberikan panduan cara menggunakan e-learning. Ini kemarin menggunakan YouTube ya, dipublish ke siswa, kemudian siswa bisa mempraktekannya sendiri. Itu dari sisi siswa Bapak Ibu. Nah, terkadang kendala kita di sekolah Bapak Ibu itu juga dari gurunya sendiri Bapak Ibu. Dari gurunya sendiri, dari berbagai latar belakang dan macam-macam tipikal guru. Itu solusinya yang pertama, karena guru di sekolah kami itu heterogen, ada yang tua, muda, dan seterusnya, ada yang IT-nya familiar, ada yang tidak, maka kemarin solusinya adalah diberikan pelatihan e-learning. Kemudian, nah ini yang membuat efektifnya pembelajaran e-learning di sekolah kita itu ini Bapak Ibu. Jadi adanya top management yang memang concern, kemudian benar-benar mengawasi dan mensupervisi dari kegiatan pembelajaran itu. Jadi setiap minggu itu kepala sekolah kami itu membuat contoh ini Pak. Ini contoh dari hasil supervisi dari guru-guru kita. Ini yang dari kepala sekolah yang membuat Bapak Ibu ya. Ini kepala sekolah. Jadi setiap minggu itu dimonitor dari kepala sekolah diberikan akun admin atau manajer di Google Moodle itu sehingga beliau bisa mengakses aktivitas semua guru. Nah, ini ada yang good, ada yang task, ada yang error. Nah, itu semuanya status dari mata pelajaran apa di kelas apa. Walaupun itu tidak dicantumkan nama gurunya siapa, tapi hampir semua sekolah hafal ya. Ini kelas 10 Boga 3, ini gurunya siapa dan seterusnya. Dan itu terpantau. Nah, dari sini ternyata Bapak Ibu ada semacam rasa malu dari guru-guru kalau misalnya di list atau dipublish sehingga mereka bersemangat ya untuk memenuhi tugas dia, tugas sebagai guru, yaitu membuat misalnya menyiapkan materi, membuat tugas, kemudian menyiapkan soal, itu dipantau terus oleh ibu kepala sekolah kita. Jadi itu yang membuat PJJ di e-learning kita itu istilahnya gayeng ya, artinya semua guru aktif untuk pembelajaran PJJ di masa pandemi ini. Nah, ini contoh dari supervisi yang dilakukan oleh kepala sekolah kita, dari yang manajemen, dari kepala sekolah dan juga di Waka kurikulum. Jadi semua itu
dipublish Bapak Ibu. Jadi ini yang mungkin agak mungkin dari sebagian guru itu malu ya kalau dipampangkan mapelnya kemudian belum tercontreng. Nah itu yang membuat Bapak Ibu itu lebih bersemangat. Nah, jadi kesimpulannya Bapak Ibu, kalau boleh saya simpulkan, parameter keberhasilan pembelajaran itu ya, terutama yang praktek itu memang harus sinergi Bapak Ibu, seperti yang saya sampaikan tadi, tidak hanya dari guru, kreativitas guru, tapi juga semuanya Bapak Ibu. Jadi SDM-nya juga digarap, gurunya dibekali dengan pelatihan misalnya, kemudian siswanya diajak, orang tuanya dibuat media komunikasi yang baik, kemudian menggunakan tools yang tepat, misalnya dibandingkan misalnya ketika menggunakan Moodle dengan Google Classroom misalnya, tentu kepala sekolah akan kesulitan untuk mensupervisi gurunya yang misalnya media pembelajaran yang dipakai itu Google Classroom. Tapi ketika menggunakan e-learning atau Moodle yang itu terintegrasi menjadi satu kesatuan, kepala sekolah tinggal dibuatkan akun sebagai admin, maka beliau bisa mensupervisi tiap-tiap guru. Jadi tanpa harus mengunjungi bertemu dengan gurunya. Seperti itu. Jadi tools juga penting untuk menunjang keberhasilan proses pembelajaran. Dan yang tidak kalah penting juga adalah dari manajemen sekolah. Jadi kalau dari manajemen sekolah juga support, mendukung, semuanya bergerak, nah itu yang insya Allah pembelajaran baik nanti di pandemi atau yang kalau sudah di pembelajaran tatap muka, itu insya Allah pembelajarannya bisa berhasil. Itu Pak Upi yang bisa saya paparkan, walaupun nanti kalau misalnya mungkin di lain kesempatan atau mungkin nanti bisa ada yang mungkin bisa kita diskusikan sebentar bagaimana dengan e-learning sekolah dengan rumah belajar kita. Jadi ini ada semacam kesamaan fungsi. Mungkin kalau di e-learning itu mirip dengan misalnya di fitur rumah belajar itu di kelas maya. Nah itu bagaimana pendapatnya. Nah itu Bapak Ibu ya, ini tak cukup sampai sekian dulu. Saya ini sudah selesai ya Pak Upi ya waktu saya. Sudah Bapak. Oke. Gitu Bapak Ibu, terima kasih waktu yang diberikan. Saya berikan waktunya ke Pak Upi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa Bapak Ibu. Apa yang disampaikan oleh Pak Heri Susanto ini ibaratnya isinya daging semua Bapak Ibu. Luar biasa ini. Saya menghela nafas Pak ini. Wah, kalau pasti sekolahnya Pak Heri ini pasti sangat terstruktur dengan baik nih Pak. Iya Pak. Ada guru yang ahli sekali memanage kegiatan pembelajaran selama PJJ, dan PJJ ini di tempat Pak Heri pasti tidak menjadi masalah, tetap bisa berjalan seperti apa adanya dan pasti pembelajarannya juga berkualitas sangat baik. Dari paparan Pak Elvin tadi siap sekali sekolahnya, luar biasa Pak Heri. Baik Bapak Ibu, kita menginjak ke narasumber yang keempat, yang terakhir. Kami persilahkan Pak Alvin untuk menyampaikan praktik baik di sekolahnya. Silahkan Pak Alvin. Baik, terima kasih Pak Upi atas waktu yang sudah diberikan. Ya, saya lanjutkan Bapak Ibu, materi dari saya. Ini berhubungan dengan pembelajaran jarak jauh. Jadi, dalam kondisi saat ini ketika kita harus melakukan pembelajaran jarak jauh, otomatis yang dibutuhkan adalah kemandirian siswa kita. Karena kita tidak bisa mengontrol aktivitas mereka dalam pembelajaran itu.
Nah, sehingga mungkin alternatif yang bisa dilakukan adalah bagaimana kita bisa membawakan materi secara menyenangkan. Salah satunya adalah dengan menggunakan media pembelajaran interaktif. Maaf, suara saya jelas nggak Pak Obi? Jelas Bapak, jelas. Jelas, Pak. Jelas. Ya, menggunakan media pembelajaran interaktif. Sehingga nanti dengan media tersebut, siswa punya kontrol penuh untuk melihat-lihat materi yang ada di dalam media tersebut. Nah, ini akan lebih cocok apabila mereka hanya disuruh untuk membaca menggunakan metode flip gitu ya, membaca buku atau membaca materi secara online. Jadi kegiatan membaca bagi sebagian siswa kita itu masih merupakan hal yang berat untuk dilakukan karena tidak menyenangkan kadang-kadang membaca buku itu. Tapi kalau sudah ditampilkan dalam bentuk media pembelajaran interaktif, mungkin mereka akan punya pengalaman sendiri, menyenangi cara mereka mengoperasikan atau melakukan kontrol terhadap media pembelajaran yang interaktif. Nah, kalau kemarin rekan-rekan SRP di level 3 sudah dikenalkan dengan software Articulate Storyline untuk membuat MPI, sebetulnya kita bisa menggunakan cara yang lain, yang lebih simpel, yang lebih sederhana, bahkan lebih familiar, gitu ya, yaitu menggunakan Microsoft PowerPoint. Nah, jadi dengan menggunakan Microsoft PowerPoint, nah ini ditambah dengan aplikasi iSpring, itu akan menjadi media pembelajaran yang menarik. Walaupun tergantung dari bagaimana kita mendesainnya. Memang untuk membuat satu aplikasi media pembelajaran interaktif yang baik, kita yang pertama perlu desainnya, kita sesuaikan dengan usia siswanya. Tentunya desain untuk anak TK, SD berbeda dengan SMA. Itu pula sebaliknya. Nah, kemudian yang membedakan lagi antara slide biasa dengan MPI nanti adalah pada pengaturan navigasinya. Karena MPI ini kan kontrol sepenuhnya ada pada user atau pengguna. Berbeda dengan slide biasa yang kontrolnya dilakukan oleh pembawa materi. Ini nanti saya akan contohkan bagaimana nanti membangun media pembelajaran interaktif berbasis PowerPoint. Karena sebetulnya ini sangat simpel sekali. Nah, kemudian yang kedua tentang iSpring-nya ini. Jadi iSpring itu adalah aplikasi converter ya. Nanti fungsinya adalah untuk mengkonversi file PowerPoint menjadi formatnya itu HTML. Nah, format HTML inilah yang nanti akan kita share sehingga siswa akan membukanya secara online melalui browser. Nah, sama seperti ketika kita membuat MPI dengan Articulate Storyline untuk teman-teman yang kemarin sudah menggunakan aplikasi tersebut. Nah, untuk melakukan ini memang kita harus menginstal iSpring-nya. Untuk mendapatkan itu kita bisa cari di situs resminya. Kita diberikan gratis selama 15 hari. Jadi versinya evaluation ya, trial 15 hari. Setelah itu diminta untuk bayar. Nah, mungkin solusinya kita uninstall lagi untuk yang versi trialnya atau mengunduh dengan email yang lain. Jadi saya coba simulasikan. Biasanya kalau kita membuat media pembelajaran interaktif itu
diawali dengan opening ya, karena di opening nanti kita bisa berikan judul, ini pelajarannya apa, kemudian kompetensi dasarnya apa, kemudian sasarannya siapa. Itu pentingnya opening page atau halaman pembuka di suatu MPI menurut saya. Setelah ini kemudian baru kita membuat halaman isinya. Nah, di halaman isi ini kita akan desain untuk menampilkan materi yang ada nanti. Nah, ini nanti saya simulasikan konsep awalnya dulu ya Bapak Ibu. Jadi bagaimana kita membangun navigasinya. Yang pertama kita buat halaman untuk nanti di sini diisi materi. Kita bisa kopikan dulu ini beberapa kali. Untuk pengecekan kita akan buat teks di sini. Ini hanya untuk ngecek aja untuk mengetahui nanti navigasinya berfungsi atau tidak. Untuk Bapak Ibu nanti di sini bisa diisi materi sesuai dengan navigasi yang dibutuhkan. Maaf Pak Elvin. Belum share screen-nya belum tampil. Oh ya, sebentar Pak. Sudah Pak ya? Sampun Pak Alvin, sampun. Ya, ini biasa. Jadi dalam satu MPI biasanya ada opening page, kemudian ada halaman. Ini bisa berisi halaman 1, mungkin berisi tujuan pembelajaran, kemudian materi, ada kuis, referensi, dan informasi tentang autor biasanya. Selanjutnya kita buat tombol. Kita buat tombol untuk navigasi nantinya. Kita rapikan dulu. Nah, ini kemudian setelah kita buat tombol seperti ini, kita nanti akan atur navigasinya dengan menggunakan hyperlink. Kita atur, kita buat cara untuk membuat hyperlink. Dari sini kita insert, kemudian link. Nah, kita tentukan di sini linknya adalah
Place in this document. Ya, pilih ke place in this document, dan yang tombol 1 kita pilih slide 2. Karena posisi ini ada di slide 2 ya, nomor 1. Oke, kemudian yang ini linknya di slide 3. Kemudian seterusnya begitu. Nomor 3 itu ada di slide 4. Nomor 4 ada di slide 5. Dan nomor 5 ada di slide 6. Oke. Setelah jadi, kita kopikan dulu ini ke 5 halaman yang lain. Nah, kita akan cek dulu link ini bekerja atau tidak. Ini harusnya muncul angka 1, 2 muncul angka 2, 3, 4, 5. Nah, kalau sudah seperti ini berarti navigasinya sudah jadi, Bapak Ibu. Selanjutnya, di halaman page ini ada tombol. Ini juga diberi hyperlink untuk menuju ke slide 2. Mulai halaman pertama. Oke. Nah, jadi kalau di sini kita show-kan, ini akan masuk ke halaman dan seterusnya. Nah, kalau sudah jadi seperti ini, kita cek. Disinilah kemudian peran iSpring. iSpring itu nanti ketika diinstal, dia akan menjadi add-in. Masuk ke dalam menu PowerPoint di sini. Nah, muncul toolnya di sini. Kita bisa melakukan preview dulu di sini. Sebelum publish, kita bisa preview untuk melihat hasilnya sudah sesuai dengan keinginan kita atau belum. Nah, secara standar publish-nya akan muncul seperti ini, Bapak Ibu. Ya, sebelumnya karena kita menggunakan versi evaluation, jadi akan muncul banner seperti ini. Yang saya pakai misalkan tersisa 11 hari lagi. Kalau sudah habis, maka kita diminta untuk beli lisensinya. Secara standar akan muncul tool di atas, kemudian di sebelah kanan ini menunjukkan slide-slide yang ada, dan di bawahnya ada navigasi untuk skip dan next. Nah, kalau untuk MPI, maka tool-tool ini, bar-bar yang ada di atas, kanan, dan bawah tidak diperlukan, karena justru akan mengganggu. Ini nanti akan kita atur supaya ini dihilangkan. Dulu, kita kembali ke sini. Ya, untuk menghilangkan tampilan tadi, maka kita masuk ke player sini. Kita akan melihat tampilan playernya nanti seperti apa. Nah, ini kita atur di player panelnya. Ini di uncheck, bannernya ilangin, sidebar-nya ilangin, button bar-nya ilangin. Akan seperti ini. Nah, ini berarti sudah cakep, Bapak Ibu. Kemudian kembali lagi ke sini dulu. Oke. Jadi ada yang tertinggal. Ketika kita menggunakan ini untuk MPI, maka sebaiknya semua kontrol itu dikendalikan dalam bentuk tombol. Ini kalau masih bentuknya slide, maka ketika ditampilkan, saya klik di sembarang ini akan pindah ke slide berikutnya. Ya, akan pindah slide. Ini harus kita nonaktifkan. Nonaktifkan melalui slideshow, setup slideshow. Nah, bagian show tab-nya ini kita pindahkan ke show as yang paling bawah ini. Nah, sehingga nanti ketika di show-kan, ini sekarang sudah tidak berfungsi lagi. Saya klik di mana-mana atau pakai tombol ini navigasi di laptop ya, di anak mana sudah tidak berfungsi. Yang berfungsi adalah tombol-tombol yang ada di sini. Oke. Kemudian berikutnya bisa kita tambahkan
lagi tombol close. Jadi setelah ini misalkan kita beri tombol close, mungkin di sebelah kanan misalkan, ini kan kita jadikan sebagai tombol close. Ini kita beri hyperlink juga. Nah, di sini kita pilih insert action di sini. Kemudian kita pilih hyperlink to and show. Menggunakan action ya Bapak Ibu, maaf bukan hyperlink tapi action. Ini kita kemudian kopikan ke slide yang lain. Oke, kalau sudah, nah sekarang tinggal kita publish. Kita tunggu proses publish-nya. Sini ada formatnya adalah HTML5, kita pilih. Ada dua macam, ada 5 dan 2. Kita pilih yang HTML5, kemudian klik publish. Beberapa saat prosesnya tergantung dari isi slide kita. Kalau slide kita berisi audio, video, teks yang banyak, mungkin akan butuh waktu lebih lama. Nah, kalau sudah, kita bisa, saya langsung open folder untuk menunjukkan hasilnya seperti apa Bapak Ibu. Nah, di sini ada hasil publish-nya adalah ada folder nanti yang isinya adalah data dan indeks. Indeks ini nanti akan dibuka di browser. Saya ganti nama, misalkan jadi kewargaan. Oke. Coba ini kita aktifkan, maka dia akan terbuka di browser dengan tampilan, oh ini tadi belum diatur, maaf Bapak Ibu. Nah, ini masih tampilan standar. Ya, ulangi lagi sebentar. Tadi sebelum kita atur playernya lagi. Belum di-uncheck. Oke. Kemudian kita kembali lagi ke Nah, untuk konten kita akan bisa lebih berkreasi lagi Bapak Ibu. Kita bisa masukkan video, membuat teks yang bisa di-scroll ataupun animasi-animasi yang lain. Tadi kembali, langsung saja ini saya buka, masuk ke browser. Kok masih seperti ini ya? Oke, nggak apa-apa Bapak Ibu. Untuk menyingkat waktu, tidak perlu saya ubah dulu. Ini kita akan cek dulu ininya. Jadi nanti seperti ini. Cuma sayang ini
Salah ya. Slide satunya tidak muncul di sini. Sayang tombol ininya tertutup sama ini. Jadi bisa berfungsi ini kalau kita klik dia akan nutup. Tentu saja Ya. adalah portal rumah belajar. Dapat akses pada laman. Baik, Bapak Ibu, saya kira itu yang bisa saya sampaikan mengingat waktu sudah malam. Jadi intinya dengan menggunakan PowerPoint pun kita memang bisa membuat media pembelajaran yang wow tadi saya katakan, tergantung dari kreativitas kita. Demikian mungkin Pak Upi pemaparan dari saya. Terima kasih. Baik Pak Alvin, luar biasa Bapak Ibu yang disampaikan oleh Pak Alvin malam ini. Kesimpulannya dari Pak Alvin tadi memang tidak perlu menggunakan software yang macam-macam nggih Pak Alvin nggih. Nggih, ujung-ujungnya juga sama nggih Pak Alvin nggih. Jadi ya, cukup yang penting hasil akhirnya ya Pak ya. Nggih, betul. Ternyata menggunakan PowerPoint juga bisa menghasilkan media pembelajar interaktif yang tidak kalah dengan aplikasi yang rumit-rumit ya Bapak nggih. Oke, luar biasa Pak Alvin. Baik Bapak Ibu, sekarang jam sudah 21.18 dan sekali lagi Bapak Ibu mohon kesediaannya untuk mengisi presensi nggih di link yang sudah saya bagikan di kolom komentar. Kemudian kita buka pertanyaan Bapak Ibu, mulai dari narasumber kita yang hebat tadi, 4 orang narasumber kita yang keren-keren tadi, mulai dari Bu Tika, Bu Titi, kemudian Pak Heri Susanto, dan yang terakhir tadi Pak Alvin. Monggo, jika ada yang bertanya langsung mawon open mic, kemudian nanti langsung dijawab oleh Bapak Ibu narasumber malam hari ini. Oke, sepertinya sudah malam ya Bapak Ibu nggih. Baik Pak Alvin, saya mau bertanya satu. Jadi outputnya tadi HTML nggih Pak Alvin nggih? Ya. Oh, berarti outputnya HTML5 ya Pak, sama seperti AS itu. Articulate storyline. Berarti kalau outputnya HTML berarti lebih fleksibel, bisa ditaruh di hosting tentunya nggih Pak? Atau tadi yang belum saya sampaikan tadi Pak Upi, jadi setelah itu jadi format HTML kan ini bisa kita pindahkan ke Google Drive kita, kemudian kita salurkan ke Drive to Web itu, nah, kemudian linknya bisa kita berikan untuk langsung masuk ke aplikasi tersebut, ke media tersebut. Luar biasa Pak Alvin, jadi bisa untuk digunakan langsung oleh siswa nggih untuk media pembelajaran interaktif. Nah, kelebihan dari aplikasi PowerPoint itu tentu saja ringan Bapak Ibu nggih. Ringan, kemudian di setiap laptop pasti ada, dan semua segmen laptop itu bisa, mulai dari yang low, middle sampai high, bisa semua nggih Pak Alvin, itu kelebihannya di situ. Kemudian saya mau bertanya juga ke Pak Heri Susanto. Moodle Pak Heri nggih. Iya, Pak. Moodle itu jika dibandingkan dengan LMS yang sudah jadi, seperti katakanlah sekarang yang sedang naik daun kan Google Classroom sama Microsoft Teams. Kira-kira menurut pengalaman Pak Heri, unggul mana Pak? Moodle dengan 2 LMS tadi. Google Classroom ya Pak ya? Iya. Kalau Google Classroom, berdasarkan pengalaman saya, sepertinya karena Moodle ini mungkin lebih terintegrasi ya Pak ya. Jadi manajemen penggunanya itu sepertinya lebih mudah. Jadi seperti tadi misalnya Ibu Kepala Sekolah pengen ngecek aktivitas guru ataupun aktivitas siswa itu bisa dengan HP. Itu cukup seperti itu. Kira-kira itu Pak, yang membedakan mungkin seperti itu. Siap Pak Alvin berarti. Siap Pak Heri.
Ada pertanyaan untuk Pak Alvin ini dari Ibu Tutuk Sediane ini. Pak Alvin, nggih. Maaf, boleh Ya, tanya, Pak, ice spring converter itu apakah sama dengan ice spring switch 9? Kemudian apakah MPI tersebut bisa dibuka melalui HP? Ngoten Pak Alvin, pertanyaan dari Ibu Tutuk. ya, terima kasih Bu Tutuk. Spring converter itu sama Bu dengan spring switch 9. Karena versinya kalau yang saya munculkan tadi memang iSpring itu adalah converter, jadi aplikasi converter. Cuma brandnya kan namanya iSpring Switch 9, 9 Pro ada gitu, jadi tergantung versinya. Kalau sebaiknya kalau tergantung spek komputer biasanya ya, kalau di deskripsinya memang iSpring ini membutuhkan RAM yang cukup besar. Tapi saya coba di laptop saya yang RAM-nya hanya 4 itu bisa bekerja dengan baik. Untuk RAM bisa lebih tinggi tentunya akan bisa lebih cepat lagi, lebih bagus lagi. Nah, itu bisa alternatifnya cari versi yang lebih rendah. Mungkin begitu. Kemudian untuk MPI-nya sendiri, karena itu dibuka melalui browser. Selama HP itu ada browsernya tentu bisa. Dan yang disarankan adalah browser-browser yang mendukung untuk ini seperti Chrome. Gitu. Jadi tergantung browsernya. Jika tidak bisa, harus dilihat browsernya. Mungkin browsernya tidak support. Maka yang kebanyakan support itu adalah seperti Chrome. Yang saya tahu. Begitu Pak. Itu Bu Tutuk yang bisa saya jawab. Baik Pak Alvin, terima kasih atas jawabannya, sudah jelas sekali nggih. Kalau HTML berarti otomatis bisa dibuka di handphone nggih. Nanti paling yang jadi kendala responsif atau tidak nggih Pak. Kalau menurut Pak Alvin responsif boten? Output dari tadi iSpring Suite itu. Menurut saya responsif ini Pak. Nggih. Ya, tapi memang tergantung ini ya isi dari medianya tersebut. Kalau banyak mungkin faktornya banyak. Jadi beban yang ada di dalam media, kemudian spesifikasi perangkatnya juga mempengaruhi, Pak. Oke, baik Pak Alvin. Terima kasih Pak Alvin. Kemudian saya mau bertanya ke Ibu Titik, mumpung masih ada waktu ini. Kita selesai jam 9:30 ya Bapak Ibu. Nggih. Oke Ibu Titik, saya itu pernah punya Ibu Titik Canva yang Pro. Kira-kira perbedaan Pro sama yang gratis itu perbedaannya banyak atau pemboten nggih, Ibu Titik nggih. Jadi kalau tidak terlalu banyak kan mending saya pakai yang gratisan daripada harus beli lisensinya seperti itu Ibu Titi. Terima kasih Pak Upi atas pertanyaannya. Untuk penggunaan Canva sendiri saya memang belum begitu lama Pak, gara-gara tugas pembatik ini. Jadi saya belum mengeksplor lebih jauh, tetapi secara logika tentunya kalau premium yang berbayar fasilitas di dalamnya pasti lebih banyak daripada yang yang gratisan. Tergantung kita kebutuhannya Pak. Kalau hanya sekedar flyer, fiturnya sudah lengkap, kenapa mesti yang berbayar seperti itu? Kemudian di video juga sama. Dan yang lain-lainnya. Intinya biasanya sama analoginya seperti musik Pak. Musik kan ada yang gratis dan berbayar. Biasanya yang berbayar itu yang masih baru. Kemudian yang fitur-fitur yang lain kayak gitu. Untuk di Canva menurut saya sekiranya kebutuhannya belum begitu besar sekali, belum begitu penting sekali, lebih baik yang gratisan saja Pak kayak gitu. Karena gratis pun banyak pilihannya, gratis belum tentu tidak baik Pak menurut saya Pak. Belum mengeksplor untuk yang berbayar karena memang saya belum membayar sehingga belum bisa membandingkan Pak. Gratis sama tidak gratis seperti itu. Seperti itu Pak Upi jawaban saya. Nggih, Ibu. Oh, gitu nggih. Oke, baik Ibu. Terima kasih atas
jawaban dari Ibu. Ada satu pertanyaan lagi Ibu ini. Dari Ibu Hansa. Ibu Hansa ini bertanya untuk tipe file di Canva yang bisa di-download tanpa saja, kemudian apakah hasil desainnya juga masih bisa diedit lagi. Begitu Ibu Titi. Ya baik, terima kasih. Ini Bu Hansa, sepertinya Pak Hansa ini Pak. Oh maaf Nggih. Pak Hansa. Nggih, Pak Hansa, nggih. Mohon Ini, maaf Pak Hansa. nggih. Nah ini apa namanya? Jadi filenya yang tadi share screen. Mana nih sebentar. Bentar saya bukakan desainnya. Menunggu loading ternyata ini. Nah, misal ini desain yang sudah dibuat, ini ada, saya membuatnya sudah ada berapa, di sini ada keterangannya, ini halaman 3, misalnya saya mau mendesain lagi, berarti nanti jadi halaman keempat, di sini ada keterangan halaman-halamannya. Kemudian ketika akan di-download, tinggal diklik sini ya, download. Kemudian ini pilihannya, jadi file type-nya adalah ini, bisa PNG, bisa JPG, bisa PDF standar, PDF print, MP4 ya. Kemudian GIF. Nah, misalnya saya mau mendownload sebagai JPG. Nah, ini karena ada 5 halaman, halaman berapa yang akan di-download? Kalau 5-5-nya berarti langsung saja download. Tetapi ketika saya hanya membutuhkan halaman 3 yang seperti ini, tinggal klik done. Nah, kemudian download. Nah, apakah masih bisa dibuka lagi, diedit lagi ketika sudah menjadi file yang terdownload seperti ini? Nah, begitu dibuka, nah ini kan hasil akhirnya. Kita misalnya kepingin mengedit, ternyata ini ada perubahan hari, perubahan jam. Nah, cara mengeditnya, kita buka Canva kembali. Ya, buka Canva kembali, kemudian login ke akun kita. Nah, tinggal diedit saja. Misalnya yang tadi, halaman berapa ya? Halaman terakhir yang akan diedit. Nah, berarti tinggal kayak gini saja. Tinggal klik-klik kayak gini. Ini misalnya berubah menjadi tanggal 9, harinya menjadi hari Jumat. Gitu. Karena dokumennya masih tersimpan secara online, jadi bisa diedit lagi. Seperti itu jawaban saya, Pak Upi. Baik Ibu, terima kasih jawaban yang sangat jelas. Semoga Pak Hansa bisa memuaskan pertanyaan Pak Hansa, nggih, Ibu. Oke, baik Bapak Ibu, sudah pukul 21.30 tepat. Nanti kemalaman karena besok kita melanjutkan kegiatan lagi. Cukup sampai di sini nggih Bapak Ibu nggih. Terima kasih Bapak Ibu atas partisipasi Bapak Ibu semua untuk kegiatan malam hari ini. Benar-benar luar biasa, spesial rasa terima kasih saya sampaikan kepada Bapak Ibu narasumber yang keren-keren. Terus berbagi Bapak Ibu, jangan pernah bosan untuk berbagi karena banyak yang membutuhkan ilmu dari Bapak Ibu semua. Kemudian untuk para peserta Bapak Ibu yang sudah hadir malam hari ini, terima kasih sekali Bapak Ibu atas kesediaannya mengikuti kegiatan kita malam ini. Spesial untuk Pak Indro,
coach kita, kemudian tadi hadir juga Ibu Duta, kemudian tadi Pak Duta kita, Pak Farudin Sujarwo juga hadir. Terima kasih sekali Bapak Ibu. Kemudian sampai besok lagi, kita ketemu lagi. Jangan lupa tetap semangat berbagi Bapak Ibu. Terima kasih. Sugeng Dalu, saya Upi Setiawan sebagai moderator malam ini. Mohon maaf jika ada perkataan saya yang tidak mengenakan di hati Bapak Ibu. Nggih. Mohon maaf semua. Saya mewakili seluruh narasumber malam ini mengucapkan terima kasih. Mohon maaf. Sampai ketemu di lain kesempatan di webinar-webinar hebat SRP Jateng 2020. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Bapak Ibu. Mohon izin live. Yeah.